Nadia. Saya Angel. Saya Bintang. Saya Budi. Saya William. Kami dari Unix. Proyek ini dilaksanakan di Panti Asuhan Bakti Kasiaba pada hari Minggu 24 Maret 2024 yang berlokasi di Jalan Sindang Resmi Bogor Selatan, Kota Bogor. Panti asuhan ini telah berdiri sejak 28 Mei 2011. Kami memilih Panti Asuhan Bakti Kasiaba sebagai lokasi untuk pelaksanaan proyek akhir kami didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pertama, kami ingin berbagi pemahaman kepada anak-anak di panti asuhan tentang pentingnya menjalani pola hidup yang sehat, yang dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental mereka dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kedua, karena anak-anak di Panti Asuhan Bakti Kasiaba merupakan anak-anak yang berada dalam rentang usia dari SD sampai SMA, sehingga kami ingin mengajak anak-anak untuk membentuk suatu kebiasaan baik dalam menjaga kesehatan fisik dan mental mereka sejak dini. Kembali, Nanas, Apokat. Nah, kira-kira dari main game tadi, kira-kira ada gambaran nggak? Kira-kira kakak mau jabarin materi tentang apa? Saya buah-buahan. Makanan yang bergizi. Kesehatan, oke. Makanan yang Makanan yang bergizi, oke. Jadi kurang lebih ada semua sudah ada gambaran lah ya apa yang mau kakak jabarin di sini. Jadi tapi yang bakal kakak jelasin itu adalah tentang kesehatan kita tadi ya, kesehatan dan pola hidup sehat. Oke, kalau misalnya kita bicara soal kesehatan itu udah nggak luput dari kehidupan sehari-hari kita lah ya. Siapa sih yang nggak mau sehat? Soal kesehatan itu sebenarnya ada dua aspek yang paling penting, yaitu kesehatan fisik dan kesehatan mental. Ya. Nah, apa sih kesehatan fisik dan kesehatan mental itu? Dan apakah kedua hal ini saling berhubungan timbal balik gitu? Saya itu sangat penting, maka kami berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan kehidupan yang lebih layak ke anak-anak semaksimal mungkin yang kita bisa. Anak-anak kan rata-rata nggak suka makan sayur. Ya. Nah, kalau ini masalahnya bukan suka nggak suka, tetapi karena untuk kesehatan kalian. Nah, jadi akhirnya mereka dengan puji-pujian, wah hebat makan sayur. Nah itu akhirnya mereka berlomba-lomba makan sayur dan puji Tuhan mereka akhirnya suka makan sayur. Lalu istirahat juga kita mencoba untuk mereka mendisiplinkan, yang terutama yang masih anak-anak SD SMP itu setiap jam 3 siang istirahat siang, yang mereka punya waktu istirahat yang cukup untuk pertumbuhan mereka. Kadang-kadang mereka makan sembunyi-sembunyi biar nggak ketahuan kalau nggak makan sayur gitu kan. Pentingnya makan bersama agar kita bisa memperhatikan lebih khusus gitu kan, satu persatu. Oh ini belum makan sayur, ini ada makan sayur kan. Tetap ada mereka yang suka curi-curi untuk tidak makan sayur gitu.
Iya tentu ya, dari satu hal yang paling signifikan adalah ketika pandemi. Jadi beberapa panti banyak yang anggotanya terkena itu corona, anak-anak kita puji Tuhan selamat, nggak ada yang kena gitu. Nah itu sebenarnya kan memang dari pola makan yang sehat itu ternyata bisa satu bukti meningkatkan kekebalan tubuh mereka. Makan itu bukan sekedar bukan hanya kebutuhan tetapi kewajiban juga gitu loh. Kita tuh wajib menjaga tubuh. Jadi itu pemahaman itu saya terapkan ke anak-anak gitu. Jangan makan pas karena kalian lapar lalu makan. Jangan karena tubuh haus kan baru minum. Wajib kalian itu memberikan pasokan ke tubuh kalian, harus menjaga tubuh kalian agar tetap sehat, itu kewajiban gitu. Memang kita makan, lapar makan itu hak kita. Tetapi di luar hak ada kewajiban kita untuk menjaga tubuh kita. Nah itu yang sering kali saya sampaikan ke mereka. Sangat penting ya kan, karena kalau misalnya mereka stres pasti akan mempengaruhi banyak hal. Makan nggak enak ya kan, lalu juga pasti berrelasi dengan orang lain juga pasti bawaannya mungkin gampang marah dan sebagainya. Maka semua itu penting, maka kita berusaha juga untuk menjadi orang tua yang bisa mendengarkan, bukan hanya mau didengar tetapi mendengarkan juga apa yang menjadi kesan mereka, yang menjadi mereka. Itu kita harus meluangkan waktu, karena ketika kita punya permasalahan, pergumulan lalu kita tidak bisa mengeluarkan, kan otomatis itu kan akan dipendam dan akhirnya kalau makin lama kan kayak bom waktu gitu. Tapi ketika mereka bisa mengungkapkan dengan gaya mereka, dengan orang-orang yang mereka percaya, setidaknya kalau mereka sudah mengeluarkan apa yang unek-unek yang mereka rasakan itu, mereka akan merasa lebih ringan bebannya. Oke, jadi selama kita melakukan penelitian untuk proyek karakter building ini, kami memperoleh pengetahuan yang penting tentang pentingnya menjaga kesehatan fisik dan juga mental. Nah, di sini data menunjukkan bahwa penurunan kesehatan fisik itu berdampak negatif pada kesehatan mental, meningkatkan tingkat stres, gangguan tidur, atau bahkan depresi. Dan sebaliknya, masalah mental juga dapat memicu masalah fisik. Berdasarkan data yang kami peroleh dari beberapa sumber, ternyata 93% anak-anak di Indonesia kurang makan buah dan sayuran. Kemudian 60% anak-anak tidak suka mengkonsumsi sayur-sayuran, serta 10,45% dari anak-anak di Indonesia masuk ke dalam kategori tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi. Dan juga banyak anak-anak yang tidak memperhatikan waktu istirahatnya karena terlalu sering bermain game di handphone, yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan yang bahkan bisa berupa penyakit kronis. Berdasarkan data-data tersebut, kami menemukan bahwa banyak anak-anak di luar sana yang kurang untuk mengkonsumsi buah-buahan dan sayuran. Padahal, buah dan sayuran mengandung banyak vitamin dan khasiat yang sangat berguna. Contohnya adalah wortel, yang mengandung vitamin A dapat membantu menjaga kesehatan mata, serta sayuran lainnya yang menjadi sumber energi bagi tubuh dan dapat memperlancar buang air besar, dan membantu membersihkan racun dari dalam tubuh. Di sana, kami juga mempelajari bahwa penting bagi kita untuk makan tepat pada waktunya dan bukan hanya pada saat lapar saja, karena tubuh perlu asupan untuk beraktivitas. Serta pihak panti juga menerapkan jadwal kegiatan bersama untuk memperkuat rasa kebersamaan seperti melakukan olahraga bersama yaitu futsal, basket, dan taekwondo untuk memperkuat fisik kita. Pihak panti juga menekankan bahwa menjaga keseimbangan antara kesehatan fisik dan mental itu juga sangat penting untuk mencapai pola hidup yang berkualitas dan akan berdampak positif bagi masa depan kita. Dari kebijakan yang telah kami peroleh dari pihak panti tentang pola hidup sehat, kami harap anak-anak di luar sana agar dapat menjaga dan peduli atas pola hidup mereka, karena pola hidup berkualitas menjadi kunci dalam mencapai hidup yang berkualitas. Karena apabila kesehatan kita terganggu, kita akan mengalami insomnia atau susah tidur pada malam hari. Stres yang akan mengakibatkan pekerjaan terganggu, serta akan berdampak pada mental juga. Kita dapat menjaga kesehatan fisik dan mental kita dengan cara rajin berolahraga, istirahat yang cukup, makan makanan yang bergizi seimbang, menghindari makanan cepat saji, dan apabila terdapat masalah, kita dapat menceritakannya kepada orang terdekat agar dapat mengurangi beban yang sedang kita hadapi.
Karena kesehatan adalah investasi terbaik bagi tubuh. Jangan lupa jaga kesehatan.